Jadi kalau ditanya tujuan dari kegiatan switch over ini adalah ini bagian dari pekerjaan besar ya, ada double track dan kita melihat bahwa stasiun Manggarai saat ini juga sedang dibangun ya untuk menyempurnakan infrastruktur yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintahan melalui Dirjen Perkeretaapian. Jadi ini adalah bagian dari bagaimana kita bisa meningkatkan ke depan frekuensi, kemudian layanan-layanan yang terkait dengan komuter lain. Jadi saat ini bahwa perjalanan 1053 sampai 1054 perjalanan per hari ya di Jabodetabek ini kan dengan adanya peningkatan infrastruktur, persinyalan, teknologi dan yang lainnya. Dan tentu nanti perjalanan ini akan terus bertambah sehingga dilakukan perubahan rekayasa pola operasi di mana kalau yang dari Bogor itu semua akan naik menjadi jalur layang. Kalau kita lihat di Manggarai itu kan ada jalur layang, kemudian ada yang di bawah. Jalur layang itu adalah yang melayani untuk stasiun mulai dari Cikini, Gondangdia sampai ke Jakarta Kota. Dan ini dilayani oleh kereta-kereta yang datang dari Bogor. Sebaliknya, ya, yang awalnya tujuan Tanah Abang, Duri, Angke, itu kan bisa dilayani dari Bogor ya. Ini akhirnya ke bawah, itu dilayani oleh kereta-kereta yang datang dari Cikarang ataupun Bekasi. Sehingga kita bisa lihat nanti bahwa di luar perjalanan menuju Jakarta Kota, KRL akan masuk di bawah, kemudian yang menuju Jakarta Kota itu semuanya lewat layang. Nah, di sini rekayasa pola operasi ini tujuannya tadi ya bahwa stasiun Manggarai akan menjadi stasiun sentral, di mana stasiun ini juga akan mendukung adanya transit dari berbagai asal dari komuter lain, kemudian seperti yang dari Bekasi transit di Manggarai ketika menuju Jakarta Kota, dan dari Bogor yang di luar Jakarta Kota seperti tujuan Tanah Abang, Sudirman, Duri, Angke, itu juga transit di Manggarai. Dan kita melihat bahwa ada namanya half racket dan ada full racket ya, loop line. Jadi kalau loop line itu dia tidak berhenti. Jadi dari Cikarang, Bekasi masuk ke Jatinegara, kemudian nanti keliling ke Tanah Abang, Duri, Angke, itu balik lagi ke Jatinegara, kemudian balik ke Bekasi. Ada juga yang half ya, yang half racket itu adalah masuk langsung ke Manggarai ya, Manggarai, kemudian ke Angke, balik lagi ke Manggarai, kemudian kembali ke Bekasi dan Cikarang. Nah, hal-hal baru ini yang memang terus kita lakukan, bahwa ini adalah bagian dari pekerjaan besar dalam pembangunan infrastruktur komuter lain, double track, kemudian Manggarai, kemudian juga secara besar bahwa Manggarai ini akan menjadi stasiun sentral. Oke, Bu Ana, ini kan Manggarai juga rencananya akan menjadi stasiun sentral begitu ya, dan pastinya nanti juga banyak lagi begitu masyarakat yang ke Manggarai karena memang untuk transit. Apakah memang untuk perpindahan antar peronnya sudah disediakan fasilitas tambahan agar memang nantinya penumpang juga nyaman begitu untuk berpindah dari peron satu ke peron lainnya? Iya, jadi sekarang ya peron di bawah itu yang melayani pengguna komuter lain itu peron 6 dan 7. Jadi sudah tidak menyeberang ke peron 1 atau peron 2 nih Mas. Jadi dari peron 6 dan 7 kalau transit bisa naik ke atas ya menggunakan lift, eskalator ataupun tangga. Demikian juga yang dari Bogor yang akan ke Tanah Abang ya, dia akan turun di stasiun atas layang, kemudian pindahan peronnya cukup dengan turun, naik lift ataupun eskalator ataupun tangga tanpa harus menyeberang lagi. Jadi ini adalah hal-hal yang terus kita lakukan ya. Terkait juga ini kan peningkatan volume ataupun frekuensi perjalanan dari KRL ini yang dulunya 400 ya, naik menjadi 600, 900, sekarang lebih dari 1000. Ini kan stasiun semakin sibuk, headway-nya semakin pendek. Nah, bagaimana caranya kami tidak ada lagi nyebrang lewat rel? Ini tadi sudah disusun ya, bahwa KRL ataupun komuter lain dilayani yang di bawah itu oleh peron 6 dan 7, kemudian untuk peron atas itu dari peron 10 sampai 12, dan itu sudah tidak nyebrang rel. Ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa komuter lain ketika transit.